Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan aku Teguh Al-Faruqi, masih di channel yang sama, di channel Al-Faruqi. Dan di channel ini kalian bakal menemukan banyak video. Ada video tutorial, video pembelajaran bahasa Inggris, dan tips-tips yang mungkin bisa bermanfaat buat kalian semua. Tapi apabila kalian baru pertama kali mengunjungi channel aku ini, bisa kasih like, komen, dan subscribe-nya di sini biar channel aku ini semakin berkembang. Well, sebelumnya aku mohon maaf kepada kalian semua apabila mungkin ada di video-video aku ataupun di video tutorial aku yang tidak bisa kalian lakukan atau kalian terapkan. Mungkin ada beberapa alasan, di antaranya spesifikasi handphone kalian ataupun spesifikasi laptop yang kalian gunakan. Tapi tidak apa-apa, karena pada dasarnya kesempurnaan itu hanya milik Tuhan dan kekurangan itu hanya milik kita sebagai manusia. Di video kali ini aku bakal memberitahu caranya untuk bisa mengonlinekan AirPod. Ya, jadi mengonlinekan AirPod tanpa menggunakan kabelan. Jadi online di sini hanya menggunakan WiFi ataupun modem portable saja. Nah, bagaimana caranya? Kita simak aja tutorialnya. Ini dia. Oke, kita mulai aja tutorialnya. Nah, di sini aku sudah punya dua laptop. Laptop pertama yang ada di sebelah kiri ini adalah laptop yang berisi dapodik sekaligus AirPod. Nah, laptop yang di sebelah kiri ini akan difungsikan sebagai server. Kemudian aku juga sudah mempunyai laptop yang satu lagi, yaitu laptop yang akan difungsikan sebagai klien. Jadi laptop ini akan disambungkan kepada laptop yang pertama ini, ya, tanpa menggunakan kabel data ataupun LAN. Ini hanya charger ya, di sini hanya charger. Jadi tidak menggunakan kabel LAN. Di sini hanya menggunakan WiFi saja. Nah, tapi sebelum kita mulai cara-caranya, terlebih dahulu ada beberapa settingan yang harus dilakukan. Yang pertama sekali, di sini pastikan bahwa laptop pertama itu terhubung kepada internet ataupun jaringan internet, bisa itu melalui WiFi, kemudian bisa juga melalui hotspot. Nah, di sini laptop yang pertama ini aku menggunakan WiFi portable yang bisa dibawa kemana-mana. Ini dia ya, menggunakan WiFi portable ya, ataupun kalau memang jaringan kamu stabil bisa menggunakan hotspot. Nah, laptop yang kedua juga sama, harus terhubung kepada jaringan internet, tapi tidak harus dengan jaringan yang sama. Jadi di sini aku menggunakan WiFi portable, aku menggunakan jaringan yang sama ya. Tapi kalau teman-teman nanti punya internet yang berbeda ataupun dari handphone lain, hotspot ataupun WiFi lain boleh. Jadi laptop yang ini nih, kalau misalnya ada guru-guru yang ingin online di rumah, mereka bisa menggunakan WiFi di rumah mereka ataupun bisa menggunakan hotspot di rumah mereka tanpa harus menggunakan hotspot yang sama dengan laptop yang berfungsi sebagai server. Jadi untuk masalah jaringan internet tidak harus sama jaringan yang digunakan. Yang satu menggunakan hotspot dari handphone A, yang satu menggunakan hotspot dari handphone B, itu bisa saja. Itu dia ya. Jadi yang pertama tadi pastikan bahwasanya kita punya dua laptop, yang satu berfungsi sebagai server, yang satu lagi berfungsi sebagai klien, dan pastikan jaringannya juga terhubung. Nah, setelah itu apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah di laptop pertama ini kita harus menginstal tambahan aplikasi, yaitu aplikasi ngrok.com. Dari aplikasi ngrok ini nanti kita akan bisa menghubungkan laptop yang memiliki AirPod ini menjadi terhubung dengan laptop yang ada di sebelahnya gitu, ataupun yang ada di rumah bapak dan ibu guru. Jadi yang laptop pertama ini pastikan dulu dia terhubung dengan aplikasi ataupun sudah memiliki aplikasi ngrok tadi. Caranya bagaimana? Kita simak aja tutorialnya untuk mendapatkan aplikasi ngroknya. Ini dia. Oke, baik. Di sini aku akan memberitahu bahwasanya untuk menghubungkan AirPod dari yang server kepada klien, maka kita membutuhkan satu aplikasi tambahan, yaitu ngrok.com ya. Kita klik di sini ngrok.com. Oke. Nah, di sini sudah buka website dari Ngrok itu sendiri, dan di sini apabila teman-teman sudah mempunyai akun, maka teman-teman tinggal login saja. Dan bagi teman-teman yang belum memiliki akun, maka teman-teman wajib mendaftar terlebih dahulu dengan mengklik sign up di sini.
Nah, di sini sudah terbuka websitenya dan kita hanya perlu mendaftarkan. Misalnya kita buat di sini SMP Negeri 3 HP, SMPN 3 HP kita buat. Nah, di sini email yang kita gunakan adalah SMPN 3 HP. Kemudian passwordnya kita buat sendiri. Oke. Telepon abot, tinggal kita klik di sini sign up. Oke, di sini ada password harus berisi setidaknya 10 karakter. Oke, kita buat ya. Jadi passwordnya tidak bisa, harus lebih dari 10 karakter. Oke, kita tunggu lagi. Nah, oke, sudah berhasil. Setelah tampilan yang terbuka seperti ini, maka yang harus kita lakukan pertama sekali ada 4 langkah di sini. Ya, ada 4 langkah. Oh, 3 langkah, maaf ya, ada 3 langkah, biasanya 4 nih. Ini ada 3 langkah. Oke, kita buat di sini. Yang pertama sekali adalah download dulu aplikasinya untuk Windows kita. Kita buat di sini. Kita klik OK. Tinggal menunggu saja. Kalau koneksinya lancar, ini akan cepat. Tapi kalau tidak berjalan lancar, maka ini akan terputus ya. Oke, kita tinggal tunggu saja sampai berhasil terdownload. Tunggu saja. Oke. Jadi teman-teman, bagi teman-teman tadi yang menggunakan wifi rumah ataupun IndiHome atau wifi kantor, wifi warkop misalnya, itu nggak ada masalah sih ya. Jadi dua laptop tadi bisa digunakan sekaligus menggunakan wifi yang sama atau juga menggunakan hotspot yang sama, tidak ada masalah. Atau juga apabila hotspotnya berbeda, tidak ada masalah juga. Oke, setelah terdownload kita cari di mana kita tadi mendownloadnya. Kita cari di sini di download. Nah, di sini coba buka dulu ya. Oke, di sini ada, maaf, kita lihat. Ya, sedikit lama ya, tidak apa-apa. Lihat di sini, apakah ada di sini? Oke, di sini ada ya. Ini ada, kita buat di sini dulu. Di sini sudah download ya. Di sini ada tadi saya lihat Rock Stable Windows AMD 64. Oke, kita klik, kemudian kita copy dan kita pindahkan ini. Kita pastekan di sini. Continue, kita pilih continue. Jadi saya pilih skip pula. Maaf ya, kita pilih continue di sini. Oke. Setelah sudah, kita lanjutkan di sini. Tinggal kita klik. Jadi kita ekstrak terlebih dahulu file ini. Kita klik di sini extract here ya. Nah, bagi teman-teman yang sudah berhasil mengekstrak aplikasi tadi, maka akan muncul logo aplikasi di atasnya, yaitu ngerock. Nah, yang belum bisa, sekali lagi ulangi di sini, tinggal diklik yang mau diekstrak tadi, klik kanan, kemudian pilih extract here, maka akan terekstrak di aplikasinya, dan aplikasi inilah yang akan kita pakai ya, logo aplikasinya yang akan kita pakai, bukan yang bawahnya ya. Jadi nanti yang dibuka adalah yang di atasnya ini. Oke, ini tinggal kita klik saja, maka dia akan terbuka coding seperti ini. Nah, teman-teman nggak usah bingung karena aplikasi atau website ngerock ini sudah menyediakan codingnya. Dari mana kita melihatnya? Tinggal di minimize saja, kemudian minimize saja, kita kembali kepada halaman ngerock ini tadi. Jadi yang halaman akun kita tadi itu jangan dikeluarkan dulu, lalu kita pilih di poin nomor 2 ini. Nah, ini kita copy paste, kita blok saja. Oke, kemudian copy dan pastekan di coding tadi. Tinggal kita pastekan saja. Kemudian kita klik enter. Nah, di sini jika sudah muncul
out token save. Berarti sudah berhasil menyimpan tokennya. Nah, setelah berhasil menyimpan tokennya, langkah apa yang akan kita lakukan adalah langkah berikutnya, yaitu ketik di sini grok.exe spasi http spasi localhost 2679. Nah, 2679 ini adalah coding untuk memanggil Eraport, yaitu 2679. Nanti aplikasi yang lain seperti PMP juga bisa dimasukkan di sini. Tinggal ganti codingnya saja. Ya, jadi yang paling penting di sini coding ini 2679 sesuai dengan Eraport. Nanti apabila teman-teman ingin menyambungkan PMP ke laptop yang lain, bisa menggantinya dengan kode PMT, aplikasi PMP di sini. Kemudian kita klik enter. Nah, setelah berhasil, maka di sini akan muncul keterangannya online, dan nanti di sini kita akan mendapatkan dua alamat yang bisa kita gunakan di klien untuk bisa menyambung ke dalam Eraport. Ini ya. Jadi yang HTTP yang pertama ini bisa kita copy pastekan ke laptop yang di sini. Ya, oke, yang di sini. Ini HTTP BE68 EB68E1B4 atau yang di bawahnya juga bisa ya. Ini kita copy, kita sebagai contoh. Ini ada dua laptop ya, tapi saya menghubungkannya kemari saja biar gampang. Kita coba copy paste. Kita masukkan di yang atasnya sini. Di tab baru ya. Kita coba di sini apakah bisa menyambung ke Eraport. Kita coba. Nah, ternyata bisa tersambung ke dalam Eraport. Oke. Jadi coding yang tadi kita dapatkan yang dari aplikasi ngerok yang di bawah ini, kita perbesar. Nah, inilah alamat untuk bisa menghubungkan ke dalam aplikasi Eraport yang ini tadi ya. Jadi hati-hati, di sini juga ada muncul keterangannya status online ya. Ada muncul status online. Nah, apabila nanti tidak bisa, berarti bisa jadi status yang di sini terputus. Ya, jika terputus maka harus mengulanginya lagi dari buka aplikasi ngeroknya. Kemudian masukkan coding yang seperti saya tunjukkan tadi. Atau bisa juga di servernya atau di kliennya koneksinya tidak baik, jadi bisa terputus dia. Oke, mungkin itu aja nih ya. Kalau yang di sini belum aku coba di laptop satu lagi karena posisinya jaringan yang di laptop ini kurang stabil ya. Tapi bisa sih kita contohkan. Kita coba ya di sini HTTP. Saya coba di laptop sebelah. Yang di sini yang satu di laptop ini saya menggunakan WiFi, yang satu lagi menggunakan hotspot. Gak ada masalah seharusnya, tapi kalau jaringannya tidak stabil juga nggak akan terhubung ya. BE68 EB6 maaf. EB68 E1B4.ngrok.io. Oke ya, HTTP BE68E1B4 ngrok.io sama dengan yang di sini ya. Yang ini tadi nih, ini bisa yang atas bisa yang bawah, bedanya hanya S saja. Oke, kita klik yang tercoba ya, kita tes apakah bisa terhubung. Kita coba. Nah, di sini sudah jelas ya. ngrok.io login PHP. Nanti sudah biasanya kalau seperti ini sudah bisa terbuka. Cuman koneksinya mungkin agak lambat saja. Jadi kalau di klien, apabila Bapak dan Ibu guru menggunakan WiFi di rumah, saya rasa lebih cepat. Kalau menggunakan hotspot yang sama dengan klien mungkin agak lambat gitu ya. Nah, di sini sudah ada sih, sudah muncul Eraport SMP, cuman agak lambat saja. Ini laptop tadi yang kita gunakan sebagai server, yang ini kita menggunakan sebagai klien. Di sini keterangannya juga sudah oke, sudah kelihatan ya, oke.
Dan apabila di sini keterangannya terputus, ini terputus, maka otomatis kita akan melakukannya mengulang lagi dari sini tadi. Kita akan membuka lagi ini, kita buka, kemudian masukkan coding yang sudah saya tunjukkan tadi, lalu tinggal sebarkan kode ini kepada bapak dan ibu guru yang ingin menggunakan AirPod dari rumah. Nah, kita lihat ini sudah terbuka ya. Nah, di sini sudah terbuka, tapi tadi agak lambat saja karena koneksi jaringannya. Oke, sekian untuk video kali ini, semoga bisa bermanfaat. Jadi di sini juga aplikasinya terbuka, dan di sini juga sama-sama terbuka. Oke, selamat mencoba. Nah, itu dia tadi tutorial bagaimana cara untuk menyambungkan AirPod ke banyak komputer sehingga bapak dan ibu guru bisa mengerjakan ataupun menginput nilai dari rumah mereka masing-masing tanpa menggunakan kabelan, dan cukup bermodal jaringan WiFi saja, modem ataupun hotspot dari handphone kita. Nah, tapi perlu diingat, sebelum menyambungkan AirPod, pastikan kedua laptop tadi ataupun laptop yang banyak tadi terhubung ke dalam jaringan internet ataupun jaringan data. Nah, jangan lupa juga AirPod yang digunakan sebagai server harus sudah terinstall aplikasi ngrot.com, dan untuk linknya bisa klik di bawah ini. Terima kasih, semoga bermanfaat, dan ketemu lagi di video aku berikutnya. Dan kalau kalian suka dengan video aku ini, jangan lupa tinggalkan like, komen, dan subscribe-nya di sini. Apabila ada pertanyaan bisa tinggalkan di kolom komentar. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.